bells, sweet silver bells, all seem to say throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they bound, raising the sound, Lord in the dead, telling their tale. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Hark how the bells all seem to say, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they bound, raising the sound, Lord in a dead, telling their tale. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Hark how the bells all seem to say, Christmas is here, bringing good cheer. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, joy in the dead, telling their tale. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hark how the bells all seem to say, Christmas is here, bringing good cheer. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, joy in the dead, telling their tale. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas, merry, 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 merry Christmas. All they said, all that tell, their joyous words to everyone. Hark how the bells all seem to say, Gloria, Gloria. Ding dong, that is their song.
Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 dan mohon berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk sekeluarga sepanjang tahun 2026 dan juga untuk rencana-rencana yang di tahun yang akan mendatang. Kita juga berdoa untuk kebahagiaan abadi bagi Marcelinus Kwansieshin yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu, Petrus Chen Van Chung yang dipanggil Tuhan 18 tahun yang lalu, dan untuk Maria Lie Chin Yun yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki hari yang baru, di tahun yang baru menurut kalender Masehi. Dan pada hari ini juga gereja mengajak kita untuk mensyukuri peran Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Maria yang dipilih menjadi Bunda Penebus, yang berkat jawaban iya pada kehendak Allah, membuat Maria menjadi sempurna dan menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk seluruh umat manusia. Maka pada perayaan Ekaristi tahun baru ini, kita juga diundang untuk menjawab panggilan Tuhan dan menempuh perjalanan waktu dengan penuh tanggung jawab bersama dengan Bunda Maria. Mari di awal perayaan Ekaristi ini, kita menyiapkan hati kita mohon ampun atas segala kesalahan dosa kita agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Rawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Allah Bapa sumber keselamatan, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon, semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui dia kami diperkenankan menerima putra-Mu, sumber kehidupan kami. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah, mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru. Apakah ada yang begadang semalam? Hampir semua ya. Puji Tuhan bahwa kita masih diberikan rahmat kesehatan. Yang paling penting adalah
kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Apakah ada resolusi tahun 2025 yang belum tercapai? Banyak sekali ya. Tenang saja, itu masih bisa disimpan. Siapa tahu di tahun 2026 ini menjadi kenyataan dan kita bisa memenuhinya. Amin. Dan kalau tidak juga terpenuhi, bisa disimpan untuk tahun 2027. Yang penting kita tetap semangat, tetap diberikan kesehatan. Hari ini gereja merayakan Santa Maria Bunda Allah, Bunda Sang Pencipta Kehidupan, dan juga sebagai Ratu Damai. Dan dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, mengajak kita untuk kembali ke palungan, ke momen yang paling sederhana, namun paling menentukan dalam sejarah keselamatan bagi kita semua. Ada dua tokoh yang bisa kita ambil keutamaan dari para tokoh ini. Yang pertama adalah para gembala. Para gembala dikatakan berlari ke palungan. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Yusuf dan bayi itu. Para gembala ini bukan orang-orang yang penting, bukan orang terpandang, bukan para pejabat, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sederhana. Lalu kenapa warta keselamatan itu pertama-tama diwartakan kepada mereka? Tentu mereka adalah bukan orang yang terpandang, bukan orang yang memiliki pangkat, tetapi mereka memiliki kesederhanaan. Justru mereka yang siap sedia untuk mendengarkan itulah yang akan mendapatkan warta sukacita yang pertama. Maka Tuhan itu tidak menunggu ketika kita sempurna hidupnya. Tuhan memanggil kepada kita, kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Yang disapa bukan yang paling hebat, bukan yang paling penting, tetapi mereka yang paling siap untuk mendengarkan. Maka coba bayangkan kalau malaikat itu datang pada situasi zaman sekarang. Mungkin jawabannya akan berbeda, tidak seperti para gembala yang bergegas. Mungkin ada yang menjawab, malaikat nanti dulu ya, saya masih ada urusan usaha. Malaikat sinyal saya jelek. Malaikat masih ada urusan meeting dan sebagainya. Akan banyak hal yang membuat kita tidak bergegas untuk menerima warta keselamatan, warta sukacita itu. Karena Tuhan itu memanggil, maka para gembala ini bergegas dan cepat berangkat. Maka memasuki tahun yang baru ini, kita diingatkan untuk tidak berlambat-lambat mendengarkan sapaan Tuhan. Ketika Tuhan ingin mau kita lebih sabar, maka belajarlah dari sekarang. Kalau Tuhan mau menginginkan kita untuk lebih rajin, mulailah hari ini. Kalau Tuhan mau kita lebih dekat dengan keluarga kita, maka ajaklah keluarga Anda. Jangan tunggu di akhir tahun, nunggu libur panjang baru kita menjadwalkan. Maka mari kita bergegas seperti para gembala, bergegas untuk menyambut kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua adalah Maria. Apa keutamaan Maria yang bisa kita bawa? Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ini sangat luar biasa. Maria tidak banyak bercerita, dia tidak panik, orangnya tenang, sabar, tidak mengeluh. Dia senantiasa mengikuti arahan dan bimbingan Tuhan. Maria merenung, Maria tenang, dan Maria juga percaya. Ini menjadi juga sebuah pelajaran bagi kita memasuki tahun yang baru ini. Belum tentu semua hal yang kita hadapi itu langsung kita pahami. Belum tentu semuanya itu bisa kita rasakan. Tetapi semuanya dapat kita renungkan bersama dengan Tuhan.
Ya mungkin tahun-tahun yang lalu, tahun 2025, kita memiliki banyak pergumulan, usaha-usaha kita juga belum maju, atau hubungan dalam keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan sesama kita itu tidak harmonis, memiliki hubungan yang dingin, yang retak. Maka kita diundang untuk belajar seperti Maria, tidak terburu-buru menjadi marah, tidak terburu-buru untuk cepat berputus asa, tetapi menyimpan dan akhirnya merenungkan bersama Tuhan. Maka jelas dari dua tokoh ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, mari kita bergegas cepat-cepat seperti para gembala, bergerak cepat ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan menyapa dalam hidup kita. Bukan cepat untuk update status, tetapi cepat juga untuk memperbaiki dan memperbarui diri kita. Lalu yang kedua, mari kita menjadi seperti Maria yang mau menyimpan dan merenungkan semua perkara bersama Tuhan. Semoga kita tidak menjadi cepat reaktif dan terburu-buru, tetapi menjadi lebih tenang dan sabar seperti Bunda Maria. Dan terakhir, hari ini adalah juga hari perdamaian seluruh dunia. Pesan Paus Leo ke-14 pada hari perdamaian sedunia sungguh menginspirasi. Ia mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Dikatakan demikian, jika kamu ingin menarik orang lain kepada damai, milikilah damai itu terlebih dahulu. Teguhkanlah dirimu dalam damai. Untuk menyalakan damai dalam diri orang lain, kamu harus memiliki nyala di dalam hatimu, di dalam dirimu. Maka jika kita ingin tahun ini menjadi tahun yang penuh damai, tahun yang penuh sukacita, jangan menunggu orang lain, jangan menunggu dunia itu berubah. Tetapi mulailah dari diri kita dengan meneguhkan diri kita dalam damai. Saat kita sabar menghadapi situasi keluarga yang sulit, saat kita bisa memaafkan sesama kita, saat kita bisa membawa ketenangan dan kedamaian dalam ketika kita berelasi di media sosial, di sanalah kita sedang menyalakan nyala api damai itu di dalam diri orang lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah di awal tahun baru ini, tahun 2026 ini, kita memohon bantuan perantaraan dari Bunda Maria, Bunda Ratu Pencinta Damai, supaya dengan perantaraannya kita pun bisa menjadi pembawa damai, kita bisa menjadi pewarta sukacita, dan kita bisa melangkah tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ketenangan, dengan penuh semangat, dan kita bisa membawa banyak orang kepada damai itu sendiri dan memancarkan damai kepada sesama. Selamat tahun baru, dan semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup kita, terutama di tahun yang baru ini. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakam, yang turun ke tempat menantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya,
Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja-Mu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan-Mu, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anak-anak dan orang tua, ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih, seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh berbelas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia, selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dimanapun
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon bantulah kami yang dengan gembira merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, agar bermegah atas awal karuniamu dan bersukacita atas kepenuhannya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Menyelamatkan dunia, selamatkanlah kami. Salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putramu. Kami bersyukur karena Engkau telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu, dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai Bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya, kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Terima kasih juga kepada petugas liturgi, Miss Dinar, lektor pemazmur, tim multimedia, petugas kor, tata laksana, dan Anda sekalian yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini. Semoga berkat tahun baru senantiasa juga membawa semangat dan sukacita kita untuk melangkah di tahun yang baru ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah asal dan pangkal segala berkat menganugerahkan rahmat, mencurahkan kelimpahan berkat-Nya, dan melindungi saudara-saudari agar sehat dan selamat sepanjang tahun. Amin. Semoga Dia menjaga keutuhan iman saudara-saudari, memberikan keteguhan akan pengharapan, dan cinta kasih yang bertahan sampai akhir dengan kesabaran yang teguh. Amin. Semoga Dia menjaga hari-hari dan karya-karya saudara-saudari dalam damai-Nya, mendengarkan doa-doa, dan mengantar saudara-saudari menuju sukacita hidup abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai.